Mari kita bahas soal-soal di sesi 16. Yuk kita bahas soal nomor 1. Ini adalah bendera negaranya Rusia. Warna putih melambangkan kedamaian, kemurnian, dan kemerdekaan. Warna biru mewakili iman, kesetiaan, dan keadilan. Warna merah pula melambangkan kekuatan, keberanian, dan darah yang tertumpah untuk tanah air. Yuk kita bahas soal nomor 2. Jenderal Anumerta Ahmad Yani ialah seorang pahlawan nasional dan juga seorang pahlawan revolusi Indonesia yang menjabat sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat disingkat KSAD dan tewas dalam peristiwa gerakan 30 September 1965 atau yang biasa kita kenal dengan gerakan G30 SPKI setelah diculik dari rumahnya. Ia lahir di Purworejo pada 19 Juni tahun 1922 dan dianugerahi gelar pahlawan nasional atas jasanya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan ideologi Pancasila. Ahmad Yani menempuh pendidikan militer dan memiliki pengalaman sebagai bagian dari pasukan Hindia Belanda. Kemudian bertugas dalam Heiho dan Peta selama pendudukan Jepang. Ia juga mengikuti pendidikan militer lanjutan di Amerika Serikat dan Inggris. Jenderal Ahmad Yani juga memainkan peran penting dalam operasi penumpasan pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang disingkat dengan DITII di Jawa Tengah dan membentuk pasukan elit bernama Banteng Riders untuk melawan mereka. Pada tahun 1962, ia diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, memegang peran kunci dalam kebijakan militer nasional. Yuk kita bahas soal nomor 3. Perisai yang terdapat di dada burung botak menampilkan dua ciri utama bendera Amerika Serikat, yaitu bagian biru dan garis merah putih. Akan tetapi tidak ada bintang pada latar birunya. Perisai ini ditopang oleh burung elang botak dengan sayap membuka dan terentang sebagaimana lazimnya lambang negara bergambar burung. Dari perspektif elang, burung ini menggenggam himpunan 13 batang anak panah pada cakar kirinya. Itu melambang 13 koloni awal pembentuk Amerika Serikat. Dan sebuah ranting zaitun di cakar kanannya. Yang keduanya melambangkan bahwa Amerika Serikat adalah negara yang cinta damai, tetapi selalu siap sedia untuk berperang. Meskipun tidak ditetapkan secara resmi oleh undang-undang, ranting zaitun biasanya menampilkan 13 daun dan 13 buah zaitun yang juga melambangkan 13 negara bagian awal tersebut. Elang ini menoleh pada ranting zaitun yang melambangkan Amerika Serikat lebih memilih jalan perdamaian. Pada paruhnya, elang ini mematuk pita yang bertuliskan moto berbahasa Latin, yaitu E Pluribus Unum, atau artinya dalam bahasa Indonesia dari banyak satu. Yuk kita bahas soal nomor 4. Laba-laba bernapas menggunakan sistem pernapasan paratrakea atau disebut juga sistem pernapasan trakea yang melibatkan struktur bernama paratrakea atau lubang kecil di bagian bawah perut dan trakea, tabung yang menyalurkan udara ke dalam tubuh untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen masuk ke dalam tubuh laba-laba melalui paratrakea, yaitu lubang-lubang kecil di bagian bawah perut. Udara kemudian mengalir ke dalam tabung-tabung yang lebih kecil dan bercabang yang disebut trakea. Trakea menyalurkan oksigen langsung ke jaringan tubuh, sementara karbon dioksida dari tubuh dikeluarkan kembali keluar melalui paratrakea. Yuk kita bahas soal nomor 5. Ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah adalah Kota Palu. Kota ini terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi dan merupakan pusat pemerintahan serta administrasi provinsi tersebut. Terletak di kawasan dataran lembah Palu dan Teluk Palu. Dijuluki sebagai kota 5 dimensi karena memiliki pemandangan gunung, sungai, lembah, pantai, dan kota sekaligus. Ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964. Sulawesi Tengah memiliki wilayah terluas di antara semua provinsi di Pulau Sulawesi dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Pulau Sulawesi setelah Provinsi Sulawesi Selatan. Yuk kita bahas soal nomor 6. Hari Kesaktian Pancasila adalah hari nasional di Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober sesuai dengan keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967.
Ini terjadi setelah peristiwa gerakan 30 September yang lebih dikenal sebagai G30 SPKI. Pancasila terbukti sakti karena mampu menjadi benteng pertahanan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Nilai-nilai Pancasila yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan berfungsi sebagai dasar yang kokoh dalam membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Kesaktian Pancasila tidak hanya teruji dalam peristiwa G30 SPKI, tetapi juga dalam berbagai dinamika politik, sosial, dan budaya yang terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Yuk kita bahas soal nomor 7. Cak Lemong adalah alat musik tradisional dari Bangka Belitung, yang juga dikenal dengan nama talempong dan mirip dengan bonang pada gamelan. Alat musik ini terbuat dari gong perunggu kecil yang disusun di atas kayu dan dimainkan dengan cara dipukul menggunakan kayu berbalut kain. Terbuat dari bahan kuningan, perunggu, atau bahkan kayu dan batu, meskipun saat ini lebih banyak digunakan yang berbahan kuningan. Mirip dengan bonang dalam gamelan, dengan ukuran kecil, bentuk seperti periuk, dan melengkung ke bawah. Dipukul dengan kayu berbalut kain, seringkali dimainkan bersama dambus untuk mengiringi tarian tradisional. Yuk kita bahas soal nomor 8. Kota Gurindam adalah julukan untuk kota Tanjung Pinang, ibu kota provinsi Kepulauan Riau. Julukan ini diberikan karena kota tersebut adalah tempat kelahiran dan karya sastrawan besar Melayu, yaitu Raja Ali Haji, yang menulis Gurindam 12 yang merupakan karya sastra penting yang berisi nasihat moral dan etika. Kota Tanjung Pinang memiliki keterkaitan kuat dengan karya Gurindam 12 yang diciptakan oleh Raja Ali Haji, seorang tokoh penting dalam sastra Melayu. Julukan ini menekankan peran Tanjung Pinang sebagai pusat budaya Melayu dan warisan sastranya. Nama ini juga menghargai sejarah dan tradisi sastra Melayu yang berkembang di wilayah tersebut. Yuk kita bahas soal nomor 9. Rumah Rakit merupakan rumah adat terapung dari Provinsi Bangka Belitung. Rumah ini dibangun di atas air seperti rakit dan sangat cocok untuk daerah yang memiliki banyak sungai atau perairan, memungkinkan masyarakat untuk hidup dan beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Rumah ini dibangun di atas rakit yang terbuat dari bahan seperti bambu, kayu, dan rotan, mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan perairan atau tepi laut. Rumah Rakit memiliki desain unik yang menyesuaikan kondisi lingkungan perairan dan seringkali memadukan arsitektur Melayu dengan sentuhan gaya Tionghoa, baik dari segi desain maupun dekorasinya. Yuk kita bahas soal nomor 10. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa memiliki sejarah berkaitan erat dengan Ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Satu Nusa Satu Bangsa termasuk lagu nasional yang kerap dinyanyikan saat acara Hari Besar Nasional seperti di upacara Sumpah Pemuda. Makna lirik lagu Satu Nusa Satu Bangsa adalah tentang kebangsaan yang luhur dan mulia. Lirik lagu Satu Nusa Satu Bangsa berisi tentang gambaran persatuan seluruh masyarakat Indonesia yang terikat dalam nusa yang satu, bangsa yang satu, dan bahasa yang satu, yakni bahasa Indonesia. Pencipta lirik lagu Satu Nusa Satu Bangsa adalah Liberty Manik. Liberty Manik putra daerah Kabupaten Dairi yang lahir pada tanggal 21 November 1924 di Desa Huta Manik, Kecamatan Sumbul Pegagan. Selamat kepada pemenang untuk di sesi ini. Kamu berhak mendapatkan uang tunai Rp150.000. Silahkan klaim hadiahnya sesuai dengan format yang sudah kami jelaskan di video paling awal kami upload. Dan pada peraturan yang baru, kemudian kirimkan ke email pada video sebelumnya ya.